Hai, balik lagi di RWPP Plot. Di ending episode 8 kemarin, kita diperlihatkan sekumpulan kaiju berbentuk naga, di mana di atasnya ada sosok kaiju yang memerintahkan mereka untuk turun. Wih, hari ini kita akan tahu nih, apa yang akan terjadi sebenarnya, siapakah sosok kaiju ini. Dan ini dia, anime Kaiju number 8, episode ke-9. Wibu. Dibuka dengan menampilkan situasi markas Defense Corp cabang Tachikawa, di mana terlihat wakil Kapten Hoshina yang sedang membaca artikel tentang kaiju, di mana dia merasa jika kaiju nomor 8 itu seperti manusia, ditambah kaiju nomor 9 yang bisa berbicara dan menyamar menjadi manusia. Wakil Kapten Hoshina masih sangat penasaran tentang mereka. Di tempat lain, terlihat Kafka sedang merenungi perkataan wakil Kapten Hoshina yang menaruh 1% harapan pada dirinya. Kafka tidak mau mengecewakan wakil Kapten Hoshina. Saat Kafka hendak pergi tidur, saat berjalan terlihat bintang-bintang yang cantik. Tapi ada yang aneh dari bintang-bintang itu. Karena lama-kelamaan bintang-bintang itu semakin mendekat. Dilaporkan perkiraan kekuatan mereka berkisar 6, sekian dan mereka semua bertipe Honju. Tak menunggu lama karena Kapten Ashiro sedang tidak ada, jadi yang akan memberi perintah adalah wakil Kapten Hoshina. Dia memerintahkan semua pasukan bertempur, bahkan yang sedang tidak bertugas pun diminta ikut. Wakil Kapten Hoshina memerintahkan jika tidak ada yang boleh keluar dari markas. Jadi mereka harus memancingnya ke tempat latihan. Wakil Kapten Hoshina merasa aneh karena tidak terjadi kerusakan di luar markas. Ini berarti mereka memang benar mengincar markas Tachikawa. Terlihat Kafka baik-baik saja. Dia melihat api sudah membakar markas. Lalu dia sadar jika kaiju yang menyerang adalah Wyvern. Tapi ada yang aneh. Kafka lalu melapor ke wakil Kapten Hoshina jika ada yang tidak beres, di mana kaiju Wyvern hanya terlihat beberapa setiap tahunnya, tapi selalu ada kesamaan di antara mereka, yaitu mereka selalu sendiri. Iya, sendiri, kayak kamu yang jomblo, selalu sendiri pas malam minggu, cuak. Tapi saat ini mereka datang berkelompok. Wakil Kapten Hoshina bilang, jika hanya ada satu kemungkinan, jika ada sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan mereka. Belum selesai bicara, wakil Kapten Hoshina menyadari kehadiran sesosok kaiju. Kita sebut saja dia kaiju nomor 10. Waduh, gila. Bukan hanya itu, kaiju itu bisa berbicara juga. Dia bilang, apakah kau manusia terkuat di markas ini? Karena Kapten Ashiro tidak ada, jadi yang terkuat saat ini adalah wakil Kapten Hoshina. Mendengar itu, kaiju nomor 10 menjadikan wakil Kapten Hoshina sebagai mangsanya. Serem. Taichou Oranshi, boku ya na. Lalu dilaporkan jika kekuatan kaiju di depan mereka saat ini adalah 8,3, berarti dia masuk kelas Dai Kaiju. Wakil Kapten Hoshina lalu memberikan perintah kepada Ikaruga untuk menahan kaiju yang lain agar tidak keluar markas. Saat berbicara, si kaiju nomor 10 ini mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Boom! Beruntungnya, wakil Kapten Hoshina berhasil menghindarinya. Tak sempat berkata-kata, si kaiju nomor 10 dengan cepat berada di belakang wakil Kapten Hoshina dan bersiap meninjunya. Bam! Tapi nggak kena. Wakil Kapten Hoshina bisa menghindarinya. Melihat itu, si kaiju nomor 10 mulai serius. Lalu dia berteriak seperti memberi sinyal ke kaiju yang lain. Mereka berduel dengan sengit, jual beli saham, maksudnya jual beli serangan terjadi. Wakil Kapten Hoshina kesulitan menebas si kaiju nomor 10 karena kulitnya lebih tebal dari kaiju nomor 8. Di tempat lain,
pasukannya dipimpin Ikaruga tengah menghadapi Honju. Mereka kesulitan karena Honju ini tidak mempan ditembak. Justru mereka yang kena serangan balik. Di saat terdesak, Kafka mengabari jika jangan tembak dari depan, tapi harus dari belakang. Dari belakang. Kelemahan kaiju Wyvern ada pada punggungnya, karena di sana kulitnya tipis untuk memudahkan mereka terbang. Ditambah memang inti mereka terletak dekat punggung. Dengan begini, pasukan Defense Corps mendapat info yang sangat kapak. Widih, ajib. Rupanya sebelum serangan ini terjadi, Kikoru diberikan senjata khusus oleh Kapten Ashiro dan Wakil Kapten Hoshina. Awalnya hanya kapten atau wakil kapten yang bisa mendapat senjata khusus, tapi Kikoru menjadi pengecualian. Karena melihat potensi Kikoru, Kikoru adalah orang terkuat ketiga di markas Tachikawa. Jadi dia dianggap sebagai pasukan utama. Mulai sekarang Kikoru adalah senjata terkuat ketiga setelah kapten dan wakil kapten. Mantap Kikoru. Sekarang Kikoru sudah naik level. Honju mencoba menyemburkan energi plasma, tapi Kikoru dengan sigap menghindarinya. Dia siap menggunakan kapaknya lagi, di mana bahan utama kapak ini adalah gabungan dari Honju yang telah dikalahkan. Cara menggunakannya ialah dengan menarik pelatuknya untuk menyalakan kekuatannya, yakni gelombang kejut. Kikoru siap dengan jurus pertamanya, yaitu menciptakan gelombang kejut dari belakang saat digunakan. Itu akan menambah daya dorong dari kapak Kikoru. Dan duar, teknik satu telah digunakan, yang bernama sambaran petir. Pendapat senjata ini sangat cocok untuk keagresifan dan kepribadian Kikoru. Lalu ada kaiju yang akan menyerangnya dari atas. Tentu saja itu sulit untuk Kikoru. Tapi bam bam bam, sebuah peluru beku menembak si kaiju hingga terjatuh. Yap, peluru itu datang dari Ichikawa. Kikoru terkesan dengan gaya bertarung Ichikawa. Sementara Ichikawa menahan kaiju dengan peluru bekunya, Kikoru segera bergegas untuk menebas si kaiju. Dan slash, teknik ketiga yaitu bulan sabit berhasil menebas si kaiju. Dan disinilah Ichikawa mendapat pengakuan dari Kikoru. Widih. Di satu sisi, Aoi dan Haruichi yang sebelumnya kesulitan, rupanya mereka telah berhasil mengalahkan salah satu kaiju. Kembali ke wakil Kapten Hoshina yang saat ini masih berhadapan dengan kaiju nomor 10. Wakil Kapten Hoshina mencoba memancing si kaiju nomor 10 untuk masuk ke dalam tempat latihan. Tak hanya kuat, tapi si kaiju juga menikmati pertarungannya. Wakil Kapten Hoshina menyuruh Okonomi si operator untuk membuka gerbang latihan. Tak pikir panjang, kaiju nomor 10 merusak pintu gerbangnya. Wakil Kapten Hoshina benar-benar terdesak. Saat Wakil Kapten Hoshina melihat lagi, si kaiju nomor 10 sudah hilang. Di lain, seorang prajurit bernama Minase telah terpojok oleh Honju. Honju siap menyemburkan napas plasmanya. Sementara itu Kafka tampak berlari menuju Minase. Tapi karena kekuatannya hanya 1%, dia tidak bisa cepat. Jadi satu-satunya cara, dia harus berubah kakinya menjadi moja kaiju. Sehingga dia bisa whoosh secepat kilat menyelamatkan Minase dari serangan Honju. Minase berhasil diselamatkan. Dia mengira jika Kafka sudah menggunakan kekuatan suitnya. Serangan belum selesai, Honju siap menyerang lagi. Tapi Kikoru datang menghajar Honju itu. Bukan hanya Kikoru, tapi juga ada Ishikawa. Kikoru menyuruh Kafka dan Minase untuk pergi dan membantu yang terluka. Sementara Honju biar dia dan Ishikawa yang urus. Ishikawa berpesan kepada Kafka agar jangan mengambil resiko karena saat ini dia sudah menjadi petugas. Maksud Ishikawa di sini adalah jangan sampai Kafka berubah ke mode kaiju karena kalau ketahuan bisa gawat. Ishikawa bilang jika Kafka harus mempercayai rekan petugas yang lain. Kafka dan Minase melihat kerjasama pasukan yang sangat bagus. Setelah itu, ada informasi masuk jika pasukan bantuan sudah datang. Para petugas senior yang bebas tugas juga sudah membantu. Pasukan Defense Corps mulai unggul walaupun tanpa bantuan Kapten Ashiro. Melihat semua ini, Kafka merasa bangga dengan timnya. Ya, aku bangga dengan divisi ketiga. Kembali ke pertarungan, wakil Kapten Hoshina melawan kaiju nomor 10.
Setelah mengeluarkan 92% kekuatannya, Wakil Kapten Hoshina menjadi percaya diri. Meski telah tercabik-cabik, Kaiju nomor 10 masih bisa beregenerasi. Serangan Wakil Kapten Hoshina membuat Kaiju nomor 10 menjadi bersemangat karena menemukan lawan yang sepadan. Dia menganggap Wakil Kapten Hoshina adalah rivalnya. Jual beli serangan terjadi, tapi Wakil Kapten Hoshina kali ini lebih unggul. Dia berhasil mencincang tangan Kaiju nomor 10 dan terlihatlah inti dari Kaiju nomor 10. Melihatkan wujud perubahan Kaiju nomor 10. Dia menjadi sangat besar dengan mulut menyeramkan. Dan sialan, episode ini berakhir dengan rasa penuh penasaran. Apakah Wakil Kapten Hoshina di sini bisa menang atau Kafka akan membantunya dalam mode Kaiju? Wih, patut dinantikan di minggu depan. Buat kamu yang gak mau ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe di RWPP Vlog.